Cerita novel romantis. Iparku Mantan Cintaku. Bab 28. Drama singkat di siang hari. Sesampainya di parkiran gedung Sosa Group, Windini hendak turun dari mobil Harry. "Tunggu sebentar," ucap Harry menghentikan Windini ingin turun dari mobil. "Ada apa lagi? Nanti ada orang yang melihat kita," sahut Windini. "Kau melupakan sesuatu," ucap Harry. Windini ingat apa yang ia lupakan. Dengan cepat meraih tangan Harry dan mengecup punggung tangan si Harry, dan Harry membalas Windini dengan mengecup kening Windini. Seketika jiwa Windini berdesir merasakan kehangatan yang diberikan oleh Harry padanya. "Jangan terlalu capek kerjanya ya," ucap Harry tersenyum sambil mengelus sebelah pipi Windini. Windini hanya mengangguk dan tersenyum sebelum pergi meninggalkan Harry yang masih berada di dalam mobil miliknya. "Woi pagi udah senyum sendiri, kesambet lu," ucap Nathan tiba-tiba saat Windini berjalan menuju lift. "Sialan lo Nat, ngagetin gue aja lu," kesal Windini mengusap dadanya. "Lagian pagi udah ngelamun lo, pake senyum segala lagi," ucap Nathan. "Ye sirik aja lo Nat," ucap Windini. "Selama 3 hari lo kemana Win? Gak masuk kerja, handphone lo juga gak aktif," kesal Nathan. "Hehehe, maaf gue ada urusan, terus gue juga kurang enak badan Nat," bohong Windini. "Oh seperti itu, maaf juga ya Win, gue dengan Anggi gak jenguk lo," ucap Nathan. "Gak apa-apa Nat, gue duluan ya Nat," ucap Windini keluar dari lift. Memang ruang kerja Windini berbeda satu lantai dengan Nathan. Windini mulai sibuk dengan pekerjaannya, yang sebelumnya sudah diberondong dengan sejuta pertanyaan dari mulut Anggi, tentang ia tidak masuk bekerja dan tidak mengaktifkan handphonenya. Jam makan siang pun tiba. Windini, Anggi dan Nathan ingin menuju kantin untuk mengisi perut mereka. "Ba Windini!" teriak Angga sekretaris Harry. Dan ketiga sekawan itu menoleh ke sumber suara. "Bapak memanggil saya?" tanya Windini saat Angga sudah berada di depannya. "Lia Mbak, tadi saya mencari Mbak di ruangan Mbak Merli tapi sudah tidak ada orang," ucap Angga. "Memangnya ada apa ya Pak Angga mencari saya?" tanya Windini lagi. "Mbak dipanggil oleh Pak Harry untuk segera ke ruangannya," ucap Angga. Windini hanya mengerutkan dahinya, sedangkan Anggi dan Nathan saling menatap pada Windini dengan tatapan penuh selidik. "Baik Pak, saya ke sana," ucap Windini pada Angga. "Win, ada apa elo dipanggil sama CEO tampan itu?" tanya Anggi saat sekretaris Harry telah pergi. "Gak tahu," ucap Windini sambil menaikkan bahunya. "Kalian duluan aja ke kantin, nanti gue nyusul," ucap Windini lagi. "Oke, kita duluan ya Win," sahut Anggi yang diangguki Nathan. Windini mengetuk pintu ruang kerja Harry saat sudah berada di depan pintunya. "Masuk," sahut Harry dari dalam. "Ada apa ya Pak panggil saya?" ucap Windini saat sudah berada di dalam ruangan Harry. Saat sedang di kantor Windini memanggil Harry dengan sebutan Bapak,
layaknya atasan dan bawahan. "Apakah kamu sudah makan siang, istriku?" tanya Harry masih fokus pada laptopnya. "Belum, tadinya mau ke kantin tapi tadi Pak Angga bilang kalau Bapak panggil saya," sahut Windini. "Jangan panggil saya Bapak saat kita sedang berdua," ucap Harry menghampiri Windini yang berdiri di depan meja kerja Harry. Harry menarik tangan Windini menuju sofa. "Sini duduk, istriku," ucap Harry menepuk-nepuk pahanya, agar Windini duduk di pangkuannya. Tapi ini kantor," ucap Windini. "Di sini cuma hanya ada kita berdua, istriku. Kenapa harus takut? Tidak ada yang berani masuk ke dalam ruanganku tanpa seizinku." Windini terdiam masih berdiri di hadapan Harry. Harry langsung menarik tangan Windini hingga terjatuh di atas pangkuannya. Wajah Windini seketika berubah merah merona. Ia menundukkan kepalanya menyembunyikan kegugupan pada dirinya. "Kenapa wajahmu sangat merah sekali, sayang? Apakah kamu sakit?" goda Harry membisikkan di telinga Windini sambil memegang dagunya, agar menatapnya. Dek jantung Windini berdebar cepat saat mendengar kata "sayang" yang diucapkan Harry. Sebutan istri saja masih belum terbiasa untuk Windini. Aku tidak apa-apa," ucap Windini gugup. Harry menyelusupkan kepalanya di tengkuk leher Windini. Ia tidak tahu sejak kapan ia begitu menyukai aroma parfum Windini. "Kamu memanggilku hanya untuk ini saja?" kesal Windini karena ia harus menunda makan siangnya. "Tidak, aku ingin makan siang denganmu. Angga akan membawakan untuk kita," ucap Harry menatap Windini. Harry dan Windini saling tatap satu sama lainnya. Bibir Harry mulai mendekati bibir Windini, sambil mendekap erat pinggang Windini. "Kak ada," ucap Forsite tiba-tiba masuk ke dalam ruangan Harry. "Maaf, anggap saja aku tidak melihat," ucap Forsite merasa tidak enak karena tidak mengetuk pintu terlebih dahulu. "Kau mengganggu saja, For. Lain kali ketuk pintu dulu," dengus Harry. "Maaf Kak, aku tidak tahu ada kakak ipar di sini. Lagian di apartemen kalian belum puas untuk bermesraan sehingga di kantor pun kalian melakukannya," sahut For. "Sudah, jangan didengar kakakmu ini, For. Tadi aku sudah bilang ini kantor tapi ia tetap memaksa," kesal Windini, sekaligus malu pada Forsite. Windini ingin bangun dari pangkuan Harry namun ditahan oleh Harry agar tetap dengan posisinya. "Ada apa kau kesini?" tanya Harry dengan tangan yang mengelus-elus pipi Windini. "Ini ada yang perlu ditanda tangani dengan Kak Harry," ucap Forsite. Ia ingin segera keluar dari ruangan Harry karena begitu sesak melihat dua sejoli yang bermesraan di hadapannya. "Ini sudah, lain kali ketuk pintu dulu. Sekarang kakakmu sudah menikah, jadi jangan sembarangan masuk," ketus Harry karena aktivitasnya bersama Windini sudah terganggu. Iya, tapi jangan bermesraan juga di depanku. Jiwa jombloku meronta tahu," sahut For. "Sudah sana, usir Harry. Dasar bucin," ucap Forsite segera pergi sebelum kemarahan kakaknya muncul.
Harry menatap tajam pada Forsite. Windini hanya geleng kepala melihat kedua kakak beradik itu. Istriku panggil aku dengan sebutan suami, atau sayang agar terdengar romantis, ucap Harry. Baiklah, aku akan memanggilmu dengan sebutan itu, sahut Windini. Coba katakan, pinta Harry. Suamiku, ucap Windini. Harry memejamkan matanya meresapi ucapan Windini. Jangan pernah perlihatkan leher putih mulusmu pada orang lain, perlihatkan hanya padaku saja, ucap Harry menarik ikat rambut Windini, masih menatap Windini dalam. Kenapa? Tanya Windini. Karena aku tidak mau membagi milikku pada orang lain, sahut Harry. Cih, desis Windini. Kenapa kau begitu manis kepadaku? Tanya Windini membalas tatapan Harry. Karena kau istriku, memangnya salah aku bersikap manis pada istriku sendiri, ucap Harry mengeratkan dekapannya pada pinggang Windini, membenamkan wajahnya pada leher Windini. Hahaha, apakah kau sudah terkena karma? Ucap Windini. Karma apa? Tanya Harry. Dulu kau begitu membenciku dan tidak akan tertarik denganku, tapi sekarang kau sebaliknya, ucap Windini masih dengan tawanya. Harry mengecup bibir Windini dengan lembut, memainkan lidahnya yang menari pada rongga lumut Windini. Windini mulai membalas rezeki itu yang diberikan Harry. Keduanya saling terbuai dan mengikuti setiap langkah drama yang diperankan saat ini. Ya, sepertinya kau benar istriku, aku sudah terkena karma, ucap Harry saat kecupan mereka terlepas, sambil mengelus lembut bibir Windini. Suara ketukan pintu diketukan dari luar ruangan Harry. Masuk, ucap Harry. Suamiku, sudah ya, aku turun dari pangkuanmu, tidak enak kalau ada yang lihat kita seperti ini lagi, ucap Windini. Tidak sayang, itu pasti Angga mengantarkan makanan untuk kita, ucap Harry. Angga membuka pintu ruangan Harry. Sesaat ia terkejut dengan apa yang ia lihat pada saat ini, namun dengan segera ia kembali menormalkan sikapnya. Ini Pak, pesanan yang Bapak minta, ucap Angga menyerahkan paperback pada Harry. Terima kasih, jangan kau berpikiran yang tidak ga, dia adalah istriku, kami sudah menikah 1 bulan yang lalu, ucap Harry sambil membelai rambut Windini. Iya Pak, tapi saya cukup terkejut dengan berita bahagia ini. Kalau semua karyawan wanita tahu bahwa Pak Harry sudah menikah, pasti akan ada patah hati massal Pak, ucap Angga. Kau bisa saja ga? Ya sudah, saya permisi Pak, ucap Angga. Pak Angga, tolong rahasiakan ini pada semua orang, ucap Windini. Baik Nona, tolong jangan sebut saya dengan sebutan Pak, aku tidak pantas, ucap Angga. Jangan seperti itu, kita kan sedang di kantor, kalau aku memanggil dengan sebutan nama pasti yang lain akan curiga, ucap Windini. Baiklah Nona, saya permisi. Windini menyiapkan makanan untuknya dan Harry. Windini sudah mulai terbiasa makan dalam satu piring bersama Harry jika sedang berdua dan bersama anggota keluarga inti saja. Lanjut ke bab 29.